it was back in the style. Refleksi adalah proses introspeksi dan evaluasi diri secara mendalam, di mana seseorang merenungkan pengalaman, tindakan, keputusan, atau pemikiran yang telah dilakukan untuk memahami makna, dampak, dan potensi pembelajaran dari pengalaman tersebut. Refleksi sering digunakan untuk mengidentifikasi apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana melakukan perubahan atau perbaikan di masa depan. Manfaat refleksi. Satu, pengembangan diri, membantu meningkatkan kesadaran diri, memahami kekuatan dan kelemahan, serta membuka peluang untuk perbaikan. Dua, peningkatan pemahaman, mendorong pemahaman yang lebih dalam terhadap situasi atau pengalaman tertentu. Tiga, pengambilan keputusan yang lebih baik, memberikan wawasan untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Empat, peningkatan kinerja, mengidentifikasi kesalahan atau peluang untuk meningkatkan hasil kerja. Lima, emosi yang seimbang, membantu mengelola emosi dengan memahami apa yang memengaruhi perasaan dan reaksi seseorang. Langkah-langkah dalam proses refleksi. Satu, identifikasi situasi atau pengalaman. Pilih situasi, pengalaman, atau peristiwa yang ingin Anda refleksikan. Contoh, bagaimana performa saya dalam menyelesaikan proyek terakhir? Dua, pertanyaan introspektif. Gunakan pertanyaan berikut untuk memandu proses refleksi. Apa yang terjadi dalam situasi ini? Apa peran saya dalam situasi ini? Apa yang saya lakukan dengan baik? Apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Apa pelajaran yang bisa saya ambil? Analisis dan evaluasi. Tinjau dampak tindakan atau keputusan Anda terhadap situasi tersebut. Jelaskan mengapa hasil tertentu terjadi, baik itu positif maupun negatif. Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil tersebut. Belajar dari pengalaman, tanyakan apa yang saya pelajari dari pengalaman ini dan bagaimana saya bisa menerapkan pelajaran ini di masa depan. Rencana tindakan. Buat rencana perbaikan atau langkah yang akan diambil berdasarkan hasil refleksi. Contoh, saya akan lebih sering meminta umpan balik dari rekan kerja untuk meningkatkan kinerja saya. Contoh refleksi. Situasi. Saya merasa tidak percaya diri saat memimpin rapat tim pertama saya. Apa yang terjadi? Saya gugup dan sulit menyampaikan ide dengan jelas. Apa yang saya pelajari? Saya perlu mempersiapkan materi rapat lebih baik dan melatih cara berbicara di depan umum. Rencana tindakan. Latihan berbicara di depan teman atau mentor. Mencatat poin-poin penting sebelum rapat untuk meningkatkan kejelasan. Refleksi profesional. Situasi, proyek yang saya kelola tidak selesai tepat waktu. Apa yang terjadi? Komunikasi antar anggota tim tidak efektif. Dan saya tidak memberikan arahan yang cukup. Apa yang saya pelajari? Saya perlu meningkatkan keterampilan manajemen proyek, terutama dalam komunikasi dan pembagian tugas. Rencana tindakan. Menghadiri pelatihan manajemen proyek. Mengadakan pertemuan rutin dengan tim untuk memantau progres. Refleksi dalam konteks yang berbeda. Satu, refleksi pribadi. Fokus pada pengalaman sehari-hari, emosi, dan keputusan hidup.
Tujuannya adalah untuk memperbaiki keseimbangan hidup dan hubungan dengan orang lain. 2. Refleksi profesional. Digunakan untuk mengevaluasi kinerja, proyek, atau pengalaman kerja. Membantu meningkatkan keterampilan dan keefektifan dalam peran profesional. 3. Refleksi akademik. Mahasiswa sering diminta untuk merefleksikan pembelajaran mereka dalam tugas tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep dan mempersiapkan aplikasi praktis di dunia nyata. 4. Refleksi spiritual. Fokus pada nilai, keyakinan, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Tuhan, alam semesta, membantu meningkatkan ketenangan batin dan memperkuat makna hidup. Teknik refleksi. Saat menulis jurnal, salah satu cara paling efektif untuk merefleksikan pengalaman. Tuliskan perasaan, pikiran, dan pembelajaran Anda setiap hari atau setelah suatu peristiwa penting. 2. Diskusi dengan orang lain. Berbicara dengan mentor, teman, atau kolega dapat memberikan perspektif baru. Penggunaan model refleksi, Gibbs Reflective Cycle. Apa yang terjadi? Apa yang saya rasakan? Apa yang berjalan baik buruk? Apa yang saya pelajari? Apa yang akan saya lakukan berbeda di masa depan? Kolb's Experiential Learning Cycle, pengalaman konkret, observasi dan refleksi, konseptualisasi abstrak, eksperimen aktif. Metode. Meditasi atau mindfulness. Gunakan meditasi untuk merenungkan perasaan dan pikiran dengan tenang. Kesalahan yang perlu dihindari dalam refleksi. Sado, berfokus hanya pada negatif. Hindari hanya mencatat kelemahan atau kesalahan, refleksikan juga kekuatan dan keberhasilan. Tidak jujur pada diri sendiri, refleksi memerlukan kejujuran agar hasilnya bermanfaat. 3. Mengabaikan tindak lanjut. Refleksi tanpa tindakan konkret akan kehilangan manfaatnya. Dengan refleksi yang teratur, Anda dapat terus berkembang, baik secara pribadi maupun profesional. Ini adalah alat yang sederhana namun sangat efektif untuk meraih kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian, semoga bermanfaat.